Yang penting ulah ketelan nih baik kawinannya ini. Yang saya pakai ini ya kotoran kambing sama TSP. Kalau ini pakai lidi aren ya. Kolang kuncinya kayak gini lur. Ya nah. Tanah tuh kayak gini lur nih. Lihat nih. Jadi kalau pakai organik nanti tanahnya gembur. Kalau pakai kimia nanti lebih keras lur. Di sini ya lur ya. Ini karena tanahnya miring, jadi saya nggak pakai sistem busut, nggak terlalu tinggi. Soalnya air juga nanti turun. Biar nanti lebih tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ya lur, langsung aja lur ya. Kayak ini saya dapat job ini. Tanamannya dibeli sama suruh nanam sekalian. Alhamdulillah ya lur ya. Ya lur ya. Ini lubang saya kurang lebih ini 1 meter ya lur ya. Terus kedalaman kurang lebih 80 cm. Ini saya lubang udah dicampur sama pupuk kandang sama TSP. Dan usia lubang kurang lebih ini udah 1 minggu. Kenapa saya 1 minggu baru ditanam ya lur ya? Soalnya dongkelan itu pohonnya biasanya kan pohon habis stres. Soalnya di dongkel itu kan akar-akarnya dipotongin. Jadi tanah itu harus dingin. Kalau pupuk baru dicampur sama tanah kan biasanya panas. Jadi saya suruh dingin dulu. Tapi kalau langsung tanam saya biasanya nggak pakai apa-apa lur. Itu khusus kalau pohon dongkelan ya lur ya. Biasanya cuma pakai kapur dolomit ya lur. Nah, tapi ini saya belum pakai kapur dolomit ya, soalnya saya udah campur sama TSP ya lur ya. Soalnya kalau kapur dolomit atau kapur pertanian itu berlawanan sama pupuk kimia. Soalnya kalau pupuk kimia itu melemahkan pH tanah, kalau sedangkan kapur dolomit itu naikin pH tanah. Jadi berlawanan. Jadi tahapnya satu-satu. Nanti kapur dolomitnya setelah usia 1 bulan baru kasih kapur dolomit. Terus ini yang saya tanam. Ini ya yang saya kubur ini kurang lebih sekitar 80. Yang 20 kita naikin ke atas itu dari media pohonnya itu ya. Soalnya ini di tanah yang miring di pegunungan. Oh ya lur, waktu kita nanam pohon kita harus diperhatikan ya lur ya. Pucuknya harus berlawanan dengan arah sinar matahari. Ini kunci lur biar pohonnya nanti roset. Biar pohonnya nggak miring. Kalau kita ngikutin arah matahari nanti pohonnya miring rubuh lur, juga nanti batangnya nyisir kurang maksimal. Jadi harus berlawanan biar nanti pohonnya roset. Juga bisa nanti diputer-puter pakai lidi lur ya. Paling bagus pakai lidi aren ya lur ya karena keras, atau pakai bambu yang diserut ya. Paling ini saya nanti pakai lidi kelapa buat edukasi ini cara pembentukan rantingnya gimana, cara ngait-ngaitinnya, muter-muternya ini. Intinya kayak gitu lur. Pasti kurang maksimal kalau pakai lidi kelapa. Tapi buat edukasi jadi nanti punya gambaran. Terus di sini kalau banyak rayapnya dikasih buradan ya lur ya. Karena di sini lokasi tanahnya menurut saya aman, nggak ada rayapnya jadi nggak perlu. Tapi kalau nanti sekali-kali dikasih juga nggak masalah. Oh ya lur, terus kalau di pegunungan jangan pakai sistem busut ya lur ya. Nanti kalau pakai sistem busut nanti kena angin pohonnya tumbang lur. Sistem busut itu paling bagus untuk tanah yang berair ya. Kalau yang tanah rata nggak usah. Kalau tanah yang rata 70-30 aja. Itu kalau menurut pendapat saya. Ini kalau pengen potong pucuk nanti ya setelah sebulan penanaman bisa dipotong pucuk ya lur ya. Itu kira-kira 15 cm. Kalau takut 15 cm ya kita lihat nih arah yang mau ke atas yang mana gitu kan. Kira-kira ini dari pucuk. Ini rantingnya mau ke atas yang mana. Nanti tinggal kita potong di sini aja. Itu kira-kira kalau udah sebulan penanaman. Sama nanti dikasih pupuk susulan. Cara pemupukannya saya udah ada di video saya sebelumnya, udah ada, nanti bisa dilihat. Ini ya ukuran lubangnya ini. Ini tinggi pohon kurang lebih berarti ya 1,5 meter lah. Ini bos-bosnya ini. Bosnya disambat usap ini. Ini lagi nyari lidinya, ini mau diputer-puter ini biar pohonnya roset. Dan nggak dipakai lidi juga nggak apa-apa. Nanti setelah 1 bulan kita pocong, nanti biasanya roset sendiri. Yang penting ini kuncinya ini matahari. Misal matahari dari timur, berarti kita tanamnya doyongnya ke barat gitu. Jadi berlawanan matahari ini pucuknya. Jadi nanti lurus. Kiblat. Jadi nanti gini ketarik kayak gini. Kalau udah doyong kayak gini kita doyongin ke matahari atau rubuh nanti nih tanamannya. Nggak bakal lurus. Ada lidinya? Iya. Ya, ini lidinya nih saya mau coba ya. Coba. Lah ini udah dapat lidinya lur ya.
Tapi paling bagus pakai lidi aren atau bambu yang diserut ya lur ya, biar keras. Ini mas saya cuma mau edukasi cara ngelilit-ngelilitin aja itu lur. Jadi paling enggak itu minimal itu panjang lidinya itu sekitar 1 meteran lur. Ini kan cuma beberapa senti nih. Yang penting saya ngeliatin cara ngelilit-ngelitnya biar nggak ragu, intinya kayak gitu lur. Santai aja kita ngelilit-ngelitnya lur, nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru nanti malah yang ada potong. Kalau aslinya mah potong juga nggak masalah sih aslinya mah. Cuman kalau yang belum biasa nanti malah takut. Jadi malah nanti diobatin ini itu. Bukannya sembuh malah yang ada nanti malah pohonnya stres. Intinya kayak gitu. Nah kan lur kan, cantik kan. Nah nanti ini namanya pembentukan ranting ini biar roset nggak nyisir. Bila pucuknya udah menyentuh lidinya, nanti tinggal lidinya dinaikin lagi aja lur, diputar-putar lagi. Sangat gampang lah, mudah lur intinya lur. Tapi jangan sekali-kali ngeremehin hal sekecil kayak gini ya lur ya. Soalnya hal sekecil ini berpengaruh untuk masa depan pohon kita, untuk produksinya banyak atau tidak. Karena ini termasuk bagian dari seni untuk menghasilkan nilai estetika dan hasil produktivitas yang sangat luar biasa. Intinya kayak gitu lur. Oh ya lur, terus kalau tani itu kopinya harus kendel lur, biar nggak sepanang. Pokoknya tani itu kita harus kelihatan bahagia lah. Punya duit nggak punya duit kita harus bahagia, harus senyum. Jadi nanti pohonnya pun yang ngasih senyuman sama kita, jadi pohonnya nanti subur. Yang muda ini lagi ngeliatin, ini lagi belajar ya lur ya. Yang muda ini ngeliatin lagi belajar lur, bukan karena males ya lur ya. Belajar ini sama si apa ini. Ini udah dicampur sama TSP ya lur ya. Nanti setelah sebulan baru kita kasih kapur dolomit lur. Kenapa ini kita banyakin? Ini lur, tanahnya lengket pisan lur, makanya harus pakai organiknya dibanyakin ya lur ya. Jangan pakai total pakai kimia. Kalau total pakai kimia, yang ada tanahnya nanti tambah mati. Juga perkembangan pohonnya malah jadinya menurut saya lambat. Jadi kalau pakai kimia itu kelihatan pertumbuhannya cepat. Di angka sebulan itu udah kelihatan pertumbuhan pohonnya, tapi di angka berapa tahun ya pohon nggak bakal bisa bertahan lama kalau tanahnya rusak, kalau unsur makro sama mikronya udah hilang apabila kita telat ngasih pupuk kimianya. Kalau pupuk organik kan kita kelihatannya itu lambat, kelihatan pohonnya itu pertumbuhannya lambat, tapi buat jangka panjangnya kalau pakai organik itu sangat-sangat luar biasa. Cuma kan kalau awal kita tani ya kita semi organik sama semi kimia aja. Jadi kita lihat pertumbuhannya. Jadi kita tuh nanti nggak bosen nungguin pohonnya kok lama amat sih tumbuhnya kalau pakai organik gitu kan. Kalau pakai kimia kan cepat pertumbuhannya. Kalau di semiin kan separuh-separuh berarti kan setengahnya lah. Jadi kita tuh tani semangat, wah tanaman saya subur gitu. Jadi kita nunggunya nggak terlalu lama, intinya kayak gitu lur. Maksudnya lihat pohon pertumbuhannya itu cepet nggak lama gitu lur. Kalau tani-tani yang udah biasa tani itu mah enjoy. Kalau pakai organik pasti lu nanti pertumbuhannya per 3 bulan 4 bulan baru kelihatan, udah ngerti. Jadi sabar. Kalau yang baru tani kan biasanya nggak sabar, wah lama amat, kesel-kesel nanti malah jadinya tanamannya ditinggalin nggak diurusin. Itu pengalaman saya kayak gitu lur di lapangan, karena full pakai organik pertumbuhannya lama. Bener, udah bener metodenya, tinggal nunggu sabarnya, nanti 4 bulan ke depan juga kelihatan, cuma nggak sabar. Makanya saya saranin kalau petani-petani yang awal ya pakai semi organik aja gitu. Tapi ya tergantung sedulur-sedulur semua, itu mah pilihan masing-masing. Senangnya yang mana, yang jelas ya tujuannya sama lah, kita untuk menghasilkan produktivitas yang bagus, untuk menghasilkan jangka panjangnya, intinya kayak gitu lur. Semua. Woi. Hah? Nomor ini mah. Nah, saya, Pak. Montong gak aku ya mah. Kembang. Kuari. Lebih montong ya bagusnya. Oh, lebih bagus montong. Montong. Saya tergantung perawatan, Be. Di perawatan goreng ge, gunakan dulu wong saruh bae. Uang bikang besi be, itu beda jauh. Dirawat matu gelis bener mangi. Bagus aja.
Oh ya lur, ini juga penting ya. Pupuk daun sama anti hama itu sama perekat tuh jangan ketinggalan ya lur ya. Itu rutin per 10 hari ya lur ya. Itu waktu pengaplikasiannya paling bagus itu jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Di saat pohon lagi proses fotosintesis, lagi pembuatan makanan ya. Tapi kalau nggak sempet ya bisalah jam 5 sampai jam ya 9 pagi itu batasnya, nggak masalah. Jadi penyemprotan pun nggak harus berpatokan pada 10 hari sih. Intinya kita kira-kira lah, oh pohon ini udah waktunya disemprot nih, ya kita semprot. Intinya kayak gitu lur. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah nanti setelah 1 bulan ya lur ya, mulai pemupukan di sini nih lur nih, batas lubang yang tadi lur di sini nih. Setelah 1 bulan nih lur, pemupukan. Nanti pemupuk lagi setelah 3 bulan lur, pemupukan lagi di sini. 1 meter dari sini digali gitu lur, semi organik aja sama kimia campur. Nanti kalau ini udah padat itu ya be, berian tanah deh ya be ya. Biasanya kan padat terhadap bebes, berian deh. Yang penting kita ulah ketelan nih be kawinannya ini. Ya kawinannya ulah ketutup. Jangan sampai ketutup sama tanah. Agak kubur. Paling yuk nanti tuh kalau ada aren nanti diganti pakai lidi aren, yo. Biar nanti lebih tegak, puter-puter. Nah, super mas. Iya luhuran juga biar China turun nggak gitu. Ya dari saya cukup sekian dulu ya. Semoga pengalaman saya bermanfaat buat sedulur-sedulur semua ya lur ya. Jangan lupa ngopi ya lur ya. Oh ya lur, jangan lupa subscribe ya lur ya. Salam tukang macul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.